Ayahku adalah dewa perang. Bab 331. Li Rumeng dengan cepat mengulurkan tangannya untuk berpegangan satu sama lain, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Dia bertanya dengan tidak percaya, Bos Tai, apakah Anda benar-benar meminta saya menjadi pemeran utama wanita? Tentu saja. Tai Ao berkata tanpa ragu-ragu, Anda adalah satu-satunya di dunia yang paling cocok untuk itu film ini. Wanita nomor satu. Ini benar. Li Rumeng berkata dengan lembut, tapi barusan seseorang mengatakan bahwa saya tidak cocok untuk citra yang begitu mulia. Siapa yang mengatakan itu? Dia sangat buta. Meskipun pemeran utama wanita dalam film ini adalah Bai Fumei, dia pendiam dan tidak suka pamer. Dan Anda, Nona Li, sempurna untuk peran ini. Wajah Pan Xiaxia segera berbau busuk di belakangnya. Jika itu orang lain, dia akan dimarahi dan ditanya apakah dia tahu sesuatu tentang film. Tapi ini adalah kesuksesan besar dalam industri ini. Siapa yang berani membantah perkataannya? Ayah, apa yang terjadi denganmu? Pemeran utama wanita sudah menjadi milik Sia-Sia. Aku sudah berjanji padanya. Siapa Li Rumeng ini? Apakah dia layak menjadi pemeran utama wanita? Bentak. Tampar wajahnya dengan keras. Habiskan semua kekuatan Tai Ao. Pemukulan tersebut menyebabkan Tai Lingyun langsung jatuh ke tanah, dan darah mengalir dari hidungnya. Dia bingung. Tai Ao menunjuk ke arahnya, katakan lagi, Nona Li tidak cocok menjadi pemeran utama wanita. Dia tidak cocok. Tai Lingyun berteriak tidak yakin, dia sangat miskin, dia tidak cocok menjadi seorang pemeran utama. Aku bisa menemukan pudel yang lebih baik darinya. Bang! Bang bang! Segera setelah itu, terdengar jeritan yang menyayat hati. Tai Ao meraih tongkat dengan kedua tangannya dan memukul Tai Lingyun dengan keras. Tubuhnya memar dan memar. Dia bahkan muntah darah. Kamu sekali lagi mengatakan bahwa Nona Li tidak cocok. Dia tidak cocok. Saya akan memberikan peran utama wanita ini kepada Sia-Sia. Dia satu-satunya. Kamu terus mengatakan kamu tidak cocok. Ayah, aku akan memberikannya kepada Sia-Sia. Dia lebih dari 100.000 kali lebih cocok untuk peran ini. Dia. Jangan katakan lagi. Ayah. Itu sangat menyakitkan bagiku. Bersamamu. Kamu terus mengatakan itu tidak cocok. Tolong, jangan pukul aku. Li Rumeng benar-benar. Katakan itu tidak cocok lagi. Ayah, pukul aku sampai mati. Tanganku, kakiku. Cocok. Apakah cocok? Li Rumeng cocok. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan dipukuli sampai mati. Dan tidak ada tempat untuk memperbaikinya. Tai Ao menunjuk Tai Lingyun dengan tongkatnya dan memintanya untuk meminta maaf kepada Li Rumeng dan secara resmi mengundang Nona Li menjadi pemeran utama wanita dalam I'm So Rich. Tai Lingyun dipukuli dengan sangat keras hingga dia tidak bisa bangun, jadi dia hanya bisa berbaring di tanah, dengan patuh meminta maaf, dan kemudian mengundangnya menjadi pemeran utama wanita. Saat dia berbicara, dia hampir menangis. Li Rumeng sepertinya masih bermimpi. Guan Qianjun memandang Tai Lingyun sambil tersenyum dan berkata dengan bercanda, tahukah Anda apa yang saya katakan kali ini benar? Jadi bagaimana jika Anda adalah investor di I'm So Rich? Saya. Siapa yang Anda inginkan saya mengatakan? Jika kamu ingin menjadi wanita nomor satu, maka siapapun wanita nomor satu akan menjadi yang nomor satu. Kata-katanya penuh dengan kekuatan yang mendominasi. Tai Lingyun sangat marah sampai dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kamu bajingan. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu bisa membuat ayahku mendengarkanmu seperti ini. Apakah kamu menggunakan sihir? Awalnya, ayahnya menyerbu masuk dan memukulinya dengan berbagai cara. Guan Qianjun lah yang bertanggung jawab. Ledakan. Tongkat lain menghantam kepalanya dengan keras. Dengan Tai Lingyun yang menangis seperti anak kecil, Tai Ao dengan sangat antusias mengajak Li Rumeng untuk bergabung dengan Xiao Film dan televisi, menjanjikan segala macam kondisi yang sangat indah, yang membuat Pan Xiaxia yang mendengarkan di sebelahnya cemburu. Dia sekarang dianggap sebagai bintang semu, dan dia tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Li Rumeng masih bingung. Beberapa menit yang lalu, saya adalah seorang ekstra yang dibayar setiap hari. Saya senang jika saya bisa mendapat 180 yuan sehari. Sekarang, saya membuat film dan gaji saya tidak kurang dari 50 juta. Kalau laku, apakah ada bagiannya? Bukankah ini terlalu ajaib? Guan Qianjun berkata dengan tenang, tidak perlu, Bos Tai. Saya telah merencanakan untuk membuat film dan televisi kian-kian. Li Rumeng akan menjadi artis utamanya, dan saya akan membuatnya terkenal dengan segala cara. Aku sangat kaya,
hanya untuk latihan saja. Apakah aku sangat kaya, dengan investasi beberapa ratus juta, hanya untuk latihan? Tai Lingyun, yang mendengarkan sambil menutupi kepalanya, sangat marah hingga hampir muntah darah. Dan wajah Pan Xiaxia menjadi semakin jelek. Dia memiliki harapan besar untuk I'm So Rich, dan berpikir itu adalah naskah terbaik yang dia terima dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia berencana untuk mengandalkannya untuk menjadi bintang lini pertama darinya tanpa bisa dijelaskan. Kembali. Hanya untuk latihan. Dia berbalik dan pergi, terlalu marah untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dan di belakang, ada juga suara hormat Tai Ao, ya, Tuan Guan. Sungguh suatu kehormatan bagi saya bahwa film perusahaan kami dapat menjadi karya pelatihan Nona Li. Saya percaya pada pengembangan Tuan Guan. Selanjutnya, Nona Li akan melakukannya pasti menjadi superstar internasional. Kian-kian film dan televisi pasti akan menjadi perusahaan film dan televisi super internasional. Saya hanya berharap film dan televisi Xiaoao saya bisa mendapatkan kejayaan. Saya akan lebih banyak bekerja sama di masa depan. Tuan Guan. Akhirnya, Tai Lingyun sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Pan Xiaxia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Dia hampir menjadi gila. Siapakah Guan Qianjun ini? Dan bagaimana dia bisa membuat bos film dan televisi yang bangga menjadi begitu hormat? Tentu saja dia tidak tahu. Faktanya, Tai Ao pun tidak tahu banyak tentang identitas Guan Qianjun. Tetapi, Qi Kunlun, yang mampu mengakuisisi grup Tianzuan dalam satu gerakan dan juga menjadi dewa perang persiapan, dengan hormat memanggilnya Tua Guan dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menyapa orang itu dengan tulus. Tai Ao kurang lebih bisa menebaknya. Itu sangat bagus. Paman tertinggi di dunia. Apa? Si idiot yang baru saja masuk, yang telah melakukan penampilan grup selama bertahun-tahun dan tidak memiliki prospek sama sekali, sebenarnya mencuri pemeran utama wanita Pan Xiaxia. Bagaimana mungkin? Ya, dia sangat bodoh, bagaimana bisa dia menjadi seperti ini? Bos muda dari film dan televisi Xiaoao yakin bahwa sia-sia bisa menjadi pemeran utama wanitanya. Mengapa dia benar-benar berbeda sekarang setelah dia masuk? Katanya, saya sangat kaya. Dia memilih beberapa peran kecil yang layak, tetapi dia kehilangan peran utama wanita. Aku tidak percaya. Apa latar belakang pria bernama Li Rumeng itu? Saya mendengar bahwa ada seorang pria bernama Tuan Guan yang melindunginya. Tuan. Bahkan bos Tai akan berlutut dan menjilatnya. Tidak butuh waktu lama hingga berita tersebut menyebar ke seluruh lingkaran hiburan kota Yunhai. Bahkan, majalah hiburan besar di seluruh negeri mencurahkan banyak ruang untuk melaporkannya. Lagi pula, Pan Xiaxia juga merupakan bintang kuasi alis. Posisi C sebenarnya direnggut oleh tambahan yang tidak diketahui. Bab 332. Di aula teater kecil, Li Rumeng menandatangani kontrak dengan film dan televisi Xiaoao seolah-olah dalam mimpi, dan Tai Ao secara pribadi menjadi pembawa acaranya. Selanjutnya, dia akan meninggalkan untuk membiasakan diri dengan naskah dan mempersiapkan syuting. Guan Qianjun dan Qian tinggal bersamanya untuk sementara waktu, tetapi ketika dia menjadi tidak sabar, dia pergi, terlepas dari Li Rumeng yang memintanya untuk tinggal. Kalau mau bikin film bagus, harus jadi orang dewasa dulu, tenang. Tenang. Alihkan fokus ke naskah. Saat berangkat, Guan Qianjun menjelaskan dengan hati-hati, selera drama Anda memang agak kurang, jadi Anda harus lebih baik lagi dan berlatih dulu. Jika saya punya waktu, saya akan mencari beberapa sutradara dan bintang film untuk berlatih bersama Anda. Li Rumeng patuh. Sore, Guan Qianjun mengajak Qian makan, lalu berlari ke Howard Johnson Mansion. Sekarang Anda telah memutuskan untuk mendirikan perusahaan film dan televisi, Anda harus bekerja keras. Bagaimanapun, menganggur adalah menganggur. Howard Johnson Mansion dibangun di sepanjang pantai dan memiliki pusat komersial sendiri dengan segala macam fasilitas komersial dan hiburan, menjadikannya sangat makmur. Meskipun merupakan apartemen dan merupakan tanah komersial, hak kepemilikannya telah berusia 70 tahun. Orang-orang yang tinggal di sini tidak bisa dikatakan kaya atau mahal, tapi mereka semua adalah pekerja kerah putih kelas atas atau selebritis dan selebriti internet. Guan Qianjun dan Qian berjalan memasuki gerbang megah mirip istana dan segera dihentikan oleh dua penjaga keamanan. Kedua penjaga keamanan itu memutar mata mereka pada saat yang sama, menatap Guan Qianjun dengan dingin, dan memintanya pergi. Guan Qianjun mengerutkan kening, apa maksudmu? Penjaga keamanan yang lebih gempal berkata sambil tersenyum, ini adalah apartemen paling mewah di kota, dan semua orang yang datang dan pergi adalah orang-orang kelas atas.
Mengapa Anda, seorang pecundang, ada di sini untuk menyaksikan kegembiraannya? Keluar dari sini. Penjaga keamanan yang lebih tinggi dan kurus juga berkata dengan dingin, beberapa tempat tidak cocok untuk orang seperti Anda. Pergi. Guan Qianjun tersenyum, bagaimana kamu bisa menyadari bahwa ini bukanlah tempat yang bisa saya datangi? Kedua satpam itu langsung tertawa. Sambil menunjuk ke pakaiannya, satpam yang gagah itu berkata, "Nak, tahukah kamu apa artinya orang membutuhkan pakaian, dan Buddha membutuhkan pakaian emas? Untuk orang seperti kamu, sekilas kamu bisa tahu bahwa kamu adalah orang biasa. Dan kalian suka datang ke tempat-tempat mewah untuk menikmati kegembiraan dan menyaksikan kegembiraan. Saya melihat begitu banyak orang seperti Anda, saya tidak tahu berapa banyak yang harus saya bawa pergi dalam sehari." Penjaga keamanan yang tinggi dan kurus itu mengangguk, "Anda membawa anak-anak Anda ke sini, jangan kira saya tidak bisa melihatnya. Pusat penjualan kami memajang semua jenis makanan ringan dan minuman lezat setiap hari untuk menghibur pelanggan kelas atas. Aku tidak akan menghibur kalian para pekerja lepas." Guan Qianjun sedikit tidak sabar, "Keluar dari sini, saya di sini untuk menjaga rumah." Kedua satpam itu tertawa, terlihat tidak percaya, dan masih ingin mengusirnya. Qian tidak senang, meletakkan tangannya di pinggul, dan berkata dengan lantang, "Kamu hanya mendengar bahwa orang membutuhkan pakaian dan Buddha membutuhkan emas. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang tidak boleh dinilai dari penampilannya, dan air laut tidak bisa diukur dari penampilannya, kan? Kami di sini hanya untuk melihat rumah itu. Lagi pula, aku akan membeli banyak sekarang. Kalian benar-benar meremehkanku." Di kakinya, Wang Cai menggonggong beberapa kali, tampak sedikit sedih. Sepertinya ada yang bertanya, apakah mata mereka pantas disebut mata anjing? Qian segera mengangkat Wang Cai dan menepuk kepalanya. "Maafkan aku Wang Cai. Aku menyakitimu, ya, itu bahkan lebih buruk daripada mata anjing." Kedua penjaga keamanan itu memutar mata karena marah dan hendak menggunakan kekerasan untuk mengusir Guan Qianjun keluar. Seorang gadis menawan keluar dengan cemberut dan bertanya apa yang terjadi. Dia berkata, "Berisik. Ada banyak tamu kelas atas di dalam. Mereka membeli apartemen atau menyewanya. Jika Anda mengganggu mereka, dapatkah Anda bertanggung jawab?" Satpam yang gagah itu segera melaporkan kejadian tersebut. Penjaga keamanan yang tinggi dan kurus itu tersenyum dan berkata, "Nona Gao, Anda bahkan tidak tahu betapa anehnya ayah dan anak ini. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk membeli apartemen, dan anak itu bahkan mengatakan dia ingin membeli banyak apartemen. Aku di sini hanya untuk membeli makanan dan minuman." Nona Gao memandang Guan Qianjun dan Qian dengan dingin, mengerutkan bibir, dan berkata dengan nada mengejek, "Di sini, harga minimum sebuah apartemen lebih dari 20 juta, dan harga sewa apartemen termurah adalah sekitar 30.000 yuan. Saya ingin bertanya, apakah Anda ingin membeli atau menyewa?" Guan Qianjun tersenyum tipis, menarik sekali menyewanya. Tentu menyenangkan memilikinya sendiri. Semakin besar semakin baik, semakin nyaman Anda hidup. Dia juga mempunyai pikiran yang sempit. Dia tidak menyebutkan identitasnya. Seluruh Howard Johnson Mansion adalah miliknya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Nona Gao tiba-tiba terkikik dan tiba-tiba melambaikan tangannya. "Sekarang saya dapat memastikan bahwa ayah dan anak ini hanya di sini untuk makan dan minum. Usir mereka. Sungguh. Saat Anda masuk, bau orang miskin akan keluar, dan itu akan membuat takut para tamu terhormat. Ini menurunkan standar rumah Howard Johnson kami. Menjauhlah." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sangat bangga. Dua penjaga keamanan hendak mengusir Guan Qianjun ketika seorang gadis masuk dari luar. Melihat pemandangan ini, saya penasaran bertanya apa yang sedang terjadi. Meskipun penjaga keamanan tidak begitu menghormatinya seperti sebelumnya terhadap Nona Gao, dia tetap sopan. "Ceritakan padaku apa yang terjadi tadi." Gadis itu baru berusia sekitar 20 tahun, masih kekanak-kanakan, dan cantik. Dia melihat Guan Qianjun dari atas ke bawah dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu benar-benar di sini untuk membeli rumah?" Guan Qianjun mengangguk dengan serius. Gadis itu mengulurkan tangan ke arahnya, "Halo, nama keluarga saya Zhou. Panggil saja saya Xiao Zhou. Saya akan menerima Anda. Bagaimanapun, orang tidak dapat dinilai dari penampilannya, dan air laut tidak dapat diukur. Mungkin Anda benar-benar mampu membeli apartemen. Bahkan menyewanya pun merupakan pencapaian besar bagi saya." Kemudian, dia berkata kepada dua penjaga keamanan, "Saudaraku, izinkan saya membawanya masuk. Jika terjadi sesuatu,
saya akan bertanggung jawab. Anda adalah tamu ketika Anda datang ke pintu. Anda tidak dapat mengusir orang seperti ini. Kedua penjaga keamanan itu dengan enggan menyetujuinya. Dia memelototi Guan Qianjun lagi. Penjaga keamanan yang tinggi dan kurus berkata dengan marah, bagaimana kamu, orang seperti kamu, bisa membeli apartemen di sini? Apalagi membelinya. Kamu bahkan tidak bisa menyewa yang terkecil hanya untuk 1 bulan. Penjaga keamanan yang gagah itu terkekeh, saya pikir dia tidak mampu menyewanya selama sehari. Anggap saja itu memberi wajah pada Xiao Zhou. Lagi pula, dia baru saja datang ke sini, jadi dia bisa melatih keterampilannya dengan detik ini menilai pria itu. Guan Qianjun masuk sambil menggendong Qian Qian. Qian Qian berbalik dan menunjuk ke arah mereka. Biar ku beritahu, 2 petugas keamanan, meskipun aku tidak akan memecatmu, kalian masing-masing harus mengurangi bonus 1 bulan. Kedua penjaga keamanan itu tertawa. 1, dasar setan kecil, kamu mengurangi bonus kami dan bertingkah seolah kamu adalah bosnya. Yang lain berkata, dia dibimbing dengan buruk oleh ayahnya. Dia makan dan minum di mana-mana, dan mengembangkan kemampuan untuk menggertak orang. Menurutmu dia akan takut padamu? Bocah kecil yang tidak tahu ketinggian dunia. Qian Qian menatap Guan Qianjun. Ayah, walaupun aku tidak akan berdebat dengan orang buta seperti itu, aku pasti akan mengurangi bonus 1 bulan agar mereka tidak meremehkanku di masa depan, oke? Guan Qianjun secara alami mengangguk dan berkata ya. Memprovokasi gelak tawa lagi dari kedua satpam itu. Xiao Zhou sedikit malu. Dia segera membawa ayah dan anak itu masuk. Ternyata, Xiao Zhou dan Nona Gao sekarang adalah promotor real estate, tetapi Nona Gao jauh lebih senior dan kinerja cukup bagus. Oleh karena itu, satpam cukup menghormatinya. Xiao Zhou baru berada di sini selama sebulan dan belum mencapai hasil apapun. Setelah menanyakan nama Guan Qianjun, dia melambaikan tangannya, Tuan Guan, jangan ambil hati kata-kata mereka, tertawakan saja. Ada banyak orang seperti itu di masyarakat. Jika semua orang harus peduli, kita tidak perlu hidup lagi. Qian Qian mengangkat jempolnya, Saudari Zhou, kamu benar sekali. Menurutku kamu sangat mampu. Bahkan orang dengan nama keluarga yang lebih tinggi sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kamu. Nona Gao kebetulan datang, mendengar kata-kata ini, dan mencibir. Bersambung.